Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Kamis 31 Juli 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Ignatius Loyola. Sebuah luka mengakhiri karier militer pemuda Spanyol ini, tetapi wataknya yang panas mendorong dia ke medan perjuangan iman paling depan. Bersama sahabat-sahabatnya, ia mendirikan Ordo Yesuit, sebuah ordo aktif yang sampai sekarang di mana-mana menunaikan karya-karya besar demi kemuliaan Tuhan. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa kejam Herodes. Ia telah membunuh Yohanes Pembaptis hanya demi untuk menyenangkan orang lain.
Ia terbawa emosi, ia mudah terhasut. Meskipun dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar yang sempat menyenangkan hatinya, tetapi karena ego yang begitu besar, maka ia membunuh Herodes, memenggal kepalanya. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis dan memenggal kepalanya hanya karena memuaskan keinginannya dan memuaskan orang lain demi janji. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari hal ini. Jangan-jangan ada sifat Herodes di dalam diri kita. Bisa jadi kita memang tidak membunuh secara fisik, tetapi kita membunuh karakter orang, membunuh dengan kata-kata, membunuh dengan sikap, membunuh dengan perbuatan, sehingga orang lain mati tak berdaya, merasa sendirian, kesepian, dan terluka. Hendaklah kita tidak demikian, tetapi beriman kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mewartakan kebaikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, ajarilah kami mengimani Yesus Putra Manusia yang telah memancarkan kebijaksanaan-Mu. Semoga kami selalu tabah mengikuti Dia sekarang juga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.